Jadi, ada dua hal penting yang harus dipahami. Seandainya ada orang yang percaya betul gitu loh, akan keyakinan ateisme. Satu, ahaduhuma, annaka, jika sesungguhnya engkau lam ta'takid, tidak meyakini hadal i'tiqad, keyakinan ini, atau tidak mempercayai keyakinan ini, biburhanin haqiqi, dengan argumentasi yang hakiki, yang nyata, dhoriri, yang tak terbantahkan. La yumkinu al-ghalatu fihi, yang tidak membuka ruang kesalahan di dalamnya. Hatta yuqalu, hingga dikatakan, tanabbahta li naw'in, engkau menyadari li naw'in, satu jenis, menyadari dari dalil, argumentasi. Ghafala anhu, di mana dalil ini terlewatkan, terlalaikan oleh siapa? Al-anbiya'u, para nabi, wal awliya'u, para wali, wal hukama'u, para ahli hikmah, wa kafatul aqla'i, dan seluruh orang yang berakal. Fa innal ghalata, maka sesungguhnya kesalahan itu, idza tatarraqa, jika tertuju, ila haula'i, kepada mereka itu, maka kasratihim, padahal mereka itu jumlahnya sangat besar, banyak, wa ghazarati ulumihim, dan luasnya ilmu mereka, wa tuli nadhrihim, dan panjangnya pandangan mereka, jauhnya pandangan mereka ke depan, wa kasrati mu'jizati anbiya'ihim, dan banyaknya mukjizat para nabi mereka. Pertanyaannya adalah, fa bimada, maka dengan apa, ta'man, engkau bisa aman, al-ghalatah, dari kesalahan, fi i'tiqadika, dalam keyakinan. Wa ma alladhi 'asamaka, apa yang membuatmu itu menjadi orang yang terbebas dari kesalahan. Fa aqallu darajatika, maka seminim-minimnya tingkatanmu itu adalah tujawwizal ghalata 'ala nafsika, engkau memformalin, membiarkan kesalahan itu ada dalam dirimu sendiri. Yang pertama yang perlu dipahami, jika ada orang yang meyakini, yang membenarkan bahwa pendapat orang yang mengatakan apa? Orang nggak akan ke akhirat, orang cukup di dunia. Kalau pandangan ini dianggap benar, diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka yang pertama perlu dipahami adalah annaka lam ta'taqid hadzal i'tiqad bi burhan. Engkau sesungguhnya meyakini pandangan ateisme itu, tanpa dalil, tanpa argumentasi yang hakiki, tanpa argumentasi yang tak terbantahkan. La yumkinu al-ghalatu fihi, la yumkinu al-ghalatu fihi, yang tidak memungkinkan adanya kesalahan di dalamnya. Seandainya orang wis pede lah ini enggak salah belas, keyakinan ini maha benar, ya tidak ada kesalahan, bahwa kenikmatan ya dunia ini, hidup di dunia ini, kita realisasi saja. Jadi kalau akhir itu enggak jelas, misalnya ada orang yang berpikiran seperti itu, wis enggak terbantahkan misalnya seandainya, sampai-sampai kemudian ada orang mengatakan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang disertai dalil, di mana keyakinan dan dalilnya ini terlewatkan dari para nabi dan rasul. Adanya sekarang ini sebuah kebenaran yang muncul yang terlewatkan dari para nabi dan rasul. Ini yang mungkin baru-baru ini muncul ya, keyakinan-keyakinan seperti ini, bahwa inilah sebuah kebenaran yang terlewatkan oleh para nabi dan rasul. Apa yang saya yakini, jika memang dia mengatakan demikian, fa innal ghalata, jika ternyata kesalahan itu ditujukan kepada para nabi yang terlewatkan tadi, tertuju kepada para wali, para hukama, dan mayoritas orang-orang yang berakal sehat, maka pertanyaan sederhananya adalah, engkau sendiri keyakinan, fa bimada ta'manu al-ghalata fi i'tiqadika, apa yang menjamin bahwa keyakinanmu itu tidak salah?
argumentasi apa yang bisa menjamin, yang bisa menguatkan bahwa keyakinanmu itu benar. Itu pun juga nggak jelas. Argumentasi. Wa man ladzi asamaka, dan apa yang menjamin bahwa kau itu memang asama, bahwa terjaga dari kesalahan, kan tidak ada juga. Fa'aqalu darajatika, jika demikian engkau itu termasuk orang yang memformalin kebodohan dalam diri sendiri sebenarnya. Ya. Engkau tetap melekatkan kesalahan itu ada pada dirimu, bukan kepada yang lain semestinya. Kenapa? Karena kamu nggak punya burhan yang hakiki. Nah itu, karena itu fa'in uhtumina indaka sidqul jamaahir. Jika engkau kemudian beranggapan bahwa apa yang diyakini oleh kebanyakan orang itu ada kemungkinan benar. Ada kemungkinan benar. Apa itu? Sidqul jamaahir. Ya, mayoritas umat manusia itu meyakini bahkan dibangkitkan nanti di akhir. Misalkan orang tadi itu membenarkan, ada kemungkinan, meyakini akan ada kemungkinan benarnya banyakkan orang. Wa ghalatuka, dan engkau termasuk yang orang yang salah. Iltahaqta bil halati tsalisah, maka engkau termasuk orang yang nomor 3. Yaitu apa? Ya kemungkinan tadi itu. Adanya duga-dugaan. Ya sama-sama konsekuensinya berat. Karena itu wa in lam tattasi' nafsuka li hadat tajwis, jika memang nafsumu, jiwamu lam tattasi', tidak meluas, artinya tidak kuasa li hadat tajwis untuk pembebasan ini. Artinya jika akalmu memang masih terkungkung, tidak bisa merdeka, hatta arafta budlana i'tiqadil jamaah, sehingga akal yang terkungkung menganggap bahwa keyakinan kebanyakan manusia itu kau anggap sebagai sebuah kebatilan. Wastihalata qaunin nafsi jauharan. Dan berpindahnya keberadaan manusia, jiwa manusia, jauharan sebagai sebuah jauhar, baqiyan yang kekal, yang tetap ada ba'dal mauti, sesudah kematian, mu'adan, dan akan dikembalikan bitariqil ba'si, dengan cara dibangkitkan kembali, wan nusyuri, dan juga dibangkitkan kembali. Kama arafta annal isnaini aktsaru minal wahid, sebagaimana yang kau ketahui bahwa sesungguhnya angka 2 itu lebih banyak daripada angka 1. Wa anna sawada wal bayad, dan sesungguhnya warna hitam itu tidak pernah bisa akan menyatu, la yastami'ani, dengan warna putih. Artinya apa? Kamu harusnya sadar bahwa dua hal ini tidak bisa disatukan. Dua hal yang berbeda jauh. Dua hal yang berbeda jauh, seperti hitam dan putih, bahwa pikiranmu itu berbeda hitam dan tidak bisa disatukan dengan yang putih. La yajtami. Fahadal an min su'il mizaj. Karena itu kemudian tampaklah betapa akalmu itu sebenarnya terhasut. Warakakatil aqid, dan betapa akalmu itu sebenarnya remah, kata Al-Ghazali. Ini bagi orang-orang pemuja dunia. Betapa orang-orang yang memuja dunia sehingga kemudian tidak meyakini akan adanya akhirat, itu betapa rakakatil aql, betapa akal mereka itu lemah sekali dan terhasut oleh dunia ini. Wa yabdu mithlu hadzal ahmaq, maka orang pandir seperti ini an qabulil ilaj, akan sangat jauh, susah untuk disembuhkan, susah untuk